Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi, kiranya kita selalu dalam kabar sukacita. Dan firman kali ini akan dibawakan oleh Mbak Ana. Selamat mendengarkan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman remaja GKJ Sukoharjo, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah remaja tanggal 7 Februari tahun 2021. Hari ini kita akan belajar dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Dan tema kita hari ini adalah melayani. Dari perikop yang sudah kita baca tadi, kita bisa belajar kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon dan orang banyak. Ketika Tuhan Yesus mendengar ibu mertua Simon sakit, maka dia segera mendatangi ibu tersebut dan memegang tangannya dan menyembuhkan. Dan ketika orang-orang banyak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, maka mereka berdatangan ke hadapan Tuhan untuk minta disembuhkan. Mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan mereka. Bahkan di Alkitab dikatakan ketika hari menjelang malam mereka berdatangan. Dan kemudian ketika keesokan harinya Tuhan Yesus bangun pagi-pagi dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapa. Kemudian ketika murid-murid memberitahu dia bahwa orang banyak mencari dia untuk minta disembuhkan, Tuhan Yesus malah mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota yang lain untuk memberitakan Injil di sana. Itu sekelumit kisah dari perikop tadi. Nah, bicara tentang melayani, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani diartikan sebagai tindakan membantu, mengurus atau menyiapkan keperluan seseorang. Melayani juga diartikan sebagai tindakan mengatur, mengendalikan penggunaan. Juga melayani diartikan sebagai tindakan untuk menerima ajakan. Jadi secara gambaran kita bisa tahu definisi melayani. Sedangkan pelayan adalah orang yang melayani. Bisa diartikan juga sebagai pesuruh atau pembantu. Nah, berbicara tentang melayani dan pelayan, kita bisa melihat kisah perikop tadi. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Kita akan belajar dari orang pertama, yaitu ibu mertua Simon yang sudah disembuhkan. Ketika dia sudah disembuhkan, maka ibu mertua Simon melayani Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dia melakukan itu sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih dia kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Jadi ketika kita melayani, itu merupakan bentuk ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan, merupakan perwujudan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengampuni kita, yang sudah menolong kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Karena sesungguhnya kita seharusnya dihukum, kita seharusnya mendapat kebinasaan, tapi oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia, berkorban bagi kita untuk mati di kayu salib, kita boleh dibebaskan dari hukuman, kita boleh mendapatkan keselamatan. Jadi itu merupakan satu alasan yang cukup buat kita untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengungkapkan ungkapan syukur kita dengan melayani. Dan melayani itu bisa kita wujudkan dari hal-hal yang kecil, seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Simon. Dia melayani Tuhan Yesus dengan baiknya. Melayani tidak harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, tidak. Melayani bisa kita lakukan dengan hal yang kecil, di rumah, di keluarga kita, di sekolah kita, mungkin di tengah-tengah komunitas kita, di tengah masyarakat. Kita bisa melayani sesama yang membutuhkan kita. Di rumah, teman-teman bisa menolong adik yang belajar, bisa membantu ibu memasak, bisa membantu ayah mencuci kendaraan, dan sebagainya.
Jadi tindakan melayani merupakan tindakan yang didasarkan pada ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kita pelajari kemudian berikutnya adalah dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan yang banyak bagi kita. Ketika Tuhan Yesus mendengar ibu mertua Simon sakit, dia segera menyembuhkan, memegang tangannya dan membangunkan ibu mertua Simon. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ketika ada panggilan pelayanan yang datang kepada kita perlu bersegera menanggapi panggilan pelayanan tersebut. Hal sekecil apapun kita bisa siap sedia untuk menolong, membantu, dan mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Hal yang kedua yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus adalah bagaimana ketika orang-orang banyak berdatangan, Tuhan Yesus dengan rela menyediakan waktu dia, tenaga dia, kapasitas dia untuk menyembuhkan orang-orang tersebut. Jadi kita pun juga perlu menyiapkan dan merelakan, menyediakan segenap yang ada dalam kehidupan kita untuk melayani orang-orang. Mungkin dengan waktu kita, dengan tenaga kita, pikiran kita, uang kita bisa gunakan itu untuk melayani orang. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, kemudian mencari tempat yang sunyi dan berdoa kepada Allah. Kita tahu karena hubungan dengan Tuhan Yesus dengan Bapanya sungguh sangat dekat, dan itu menjadi tempat Tuhan Yesus untuk mendapatkan kekuatan di dalam tugas-tugas pelayanan Dia. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ketika kita disibukkan dengan tugas-tugas kita, dengan aktivitas, dengan pelayanan, kita perlu menyediakan waktu secara khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Dan di tempat itulah kita bisa berdoa kepada Tuhan, melepaskan segala kepenatan kita, keletihan kita, dan kita juga di tempat itu bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca dan kita renungkan. Jadi silahkan teman-teman mengambil waktu setiap hari sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman, di mana teman-teman bisa meluangkan waktu sejenak untuk bertemu dengan Tuhan, karena itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat yang bisa kita pelajari adalah ketika murid-muridnya memberitahu dia bahwa ada banyak orang mencari dia untuk disembuhkan, Tuhan Yesus mengajak murid-murid malah pergi ke kota yang lain untuk memberitakan Injil di sana. Di dalam kehidupan kita, ketika ada banyak panggilan pelayanan datang kepada kita, kita perlu memilih pelayanan yang akan kita kerjakan. Kita perlu menyeleksi pelayanan yang akan kita ambil. Meskipun pelayanan, saya yakin semua hal itu baik, melayani adalah hal yang bagus, tetapi supaya kita bisa efektif di dalam kehidupan kita, kita perlu memilih yang terbaik, yang paling sesuai dengan passion kita, yang paling sesuai dengan kemampuan kita, paling sesuai dengan fokus kehidupan kita. Supaya apa? Supaya seperti Tuhan Yesus, dia tidak kehilangan fokus dia. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, fokus dia adalah memberitakan Injil, dan dia tidak mengizinkan hal-hal di luar itu mengabulkan fokus dia. Demikian pula teman-teman, kita perlu memilih pelayanan yang paling tepat di dalam kehidupan kita, supaya tujuan Allah di dalam menciptakan kita untuk kita datang di dunia ini bisa terwujud. Demikian yang bisa saya bagikan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Kita telah sampai di penghujung ibadah. Kiranya firman Tuhan kali ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.